Sukacita besar kita boleh alami dan kita rasakan hari ini. Betapa tidak kita masih diperkenankan untuk menikmati hari yang dikaruniakan Tuhan. Karena itu marilah kita semua mempersiapkan diri untuk senantiasa memulai kegiatan kita hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu marilah kita berdoa. Allah Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman kami. Mampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu saat ini, hingga kami dikuatkan dalam menghadapi kehidupan yang masih Engkau karuniakan. Karena itu, bersabdalah kepada kami sekalian, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita kali ini dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita dengarkan dengan baik firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang menyapa kita. Bagaimana kita menghargai pilihan Allah, menghargai pilihan Allah. Saudara-saudara, ada sebuah cerita seorang siswa yang semaunya, bahkan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Ia hanya senyum-senyum saja, bahkan sering mengganggu teman-temannya. Dia berkata dalam hati, ya pastilah guru tidak akan menegur dia. Selidik punya selidik, rupanya ibu gurunya itu adalah mamanya. Oh begitu, ya mamanya. Tapi akhirnya apa? Ternyata ibu guru itu yang adalah ibunya sendiri tetap menegur dia, bahkan memberi hukuman.
Ia tidak pernah membayangkan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang Yahudi memiliki banyak kelebihan karena kepada mereka dipercayakan firman Allah. Bayangkan itu. Ayat 2 tadi dikatakan, oh banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Kelebihan mereka bukan karena diri mereka sendiri, namun karena kepercayaan yang diberikan kepada mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu dia. Dan bacaan kita tadi mengatakan bahwa apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah itu juga menjadi gagal atau batal? Ya. Apakah jika mereka tidak setia, maka kesetiaan Allah tidak akan terjadi? Nah, ini satu perenungan yang mendalam. Tapi apa yang dikatakan ayat 4 tadi, ayat 4 dijelaskan bahwa sama sekali tidak. Karena Allah itu benar. Artinya bahwa sekalipun utusan Allah itu gagal atau tidak mampu melakukan tugasnya, hal itu tidaklah menjadi penghalang bagi kasih Allah untuk dinyatakan. Sama sekali tidak. Begitu juga jika utusan Allah tidak menampakkan kebenaran, bukan berarti kebenaran Allah itu tidak ada. Allah hakikatnya adalah benar. Namun perlu kita tahu bahwa di atas semuanya itu keadilan Allah tetap akan dinyatakan. Penghakiman tetap akan diperhadapkan. Orang yang tidak melakukan tugasnya dengan baik pasti tetap akan dihukum. Meskipun orang itu adalah utusan atau pilihan Allah sendiri. Ingat bagaimana umat Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. Tapi berulang-ulang kali mereka dihukum. Mereka tidak pernah lepas dari hukuman karena mereka tidak setia. Sama halnya dengan seorang anak yang tidak mengerjakan tugasnya yang diberikan oleh gurunya, karena gurunya adalah ibunya sendiri, ia tetap dihukum. Nah, karena itu saudara-saudara, betapa berharganya kita yang telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu jangan pernah kita sia-siakan status kita. Mari kita menghargai pilihan itu dengan setia melakukan tanggung jawab kita untuk menyatakan kebenaran Allah dan kesetiaan Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat, Ia tetap setia walaupun berulang-ulang kali kita gagal dalam kesetiaan itu. Tetapi Allah tidak pernah melupakan kita. Karena itu berikanlah kehidupanmu kepada Tuhan, Tuhan yang berperkara. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, oleh karena perkenan-Mu, oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami berulang-ulang kali tidak setia kepadamu, tetapi Engkau tetap setia mengasihi kami. Engkau tetap setia memberikan kesempatan bagi kami untuk mampu mengalami dan merasakan bahwa Engkau sungguh baik, dan yang Engkau tuntut bagi kami ialah
bagaimana kami hidup hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolonglah kami sehingga kami senantiasa melakukannya hanya di dalam kuasa Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.